senang sekali kalau ada di sini. Karena beberapa alasan. Pertama, yang saya sangat senang itu kelompok saya. Saya melihat Jawa Tengah gereja-gereja tidak banyak gereja ada kumpul untuk konser. Wah, di sini gereja itu luar biasa. Alasan kedua, waktu ibadah sangat semangat. Sangat semangat. Puji-pujian dan segalanya luar biasa. Kedua alasan. Ketiga alasan, selalu saya datang di sini ada jiwa baru. Hari ini saya lihat kira-kira 23 orang yang baru datang. Ya, coba angkat tangan hari ini. Semua cantik dan ganteng. Tangan untuk datang di sini nggak rugi. Karena di sini luar biasa. Di dalam puasa selalu mujizat yang terjadi di sini. Dan bukan hanya itu aja, tetapi sangat mengasihi. Ya, itu juga alasan ketiga. Ya, saudara, ya bukan walaupun kerjanya walaupun jauh, ya tetap datang gereja di sini. Amin. Saudara pernah dengar ikan koi? Pernah dengar? Ada di mana ikan koi? Kalau saudara lihat akuarium, kalau lihat ada kelihatan ini. Jadi akuariumnya kecil, ikannya juga kecil. Akuariumnya gede, ikan juga gede. Terus ikan koi taruh di sungai juga, ikannya yang gede juga, lebih gede lagi. Maksudnya ikan itu tergantung lingkungan, tergantung akuariumnya kecil antara gede, ikannya juga cukup yang kecil juga ikut yang akuarium yang gede, ikannya juga akan besar. Itu namanya hukum ikan koi. Manusia juga saya lihat seperti ikan koi. Karena saya lihat 10 tahun lalu, 4 tahun lalu, ikannya kecil seperti ikan koi. Tetapi hamba Tuhan, tapi orang saya lihat 4 tahun lalu juga ya. Sampai sekarang juga masih di dalam pergumulan sesuatu terikat dunia. Masih belum bertobat, masih belum keluar dari situ, masih ikannya kecil. Karena segala menderita dia sendiri, karena tidak bisa melihat, karena akuariumnya kecil. Nah, oleh karena itu, kalau saudara pikiran atau imannya masih kecil seperti ikan yang begitu kecil, saudara walaupun 10 tahun nanti juga seperti ikan kecil seperti itu. Nah, hari ini coba saudara lihat bagaimana caranya pertama, tetapi berapa tahun kemudian ikannya jadi besar. Caranya gimana? Bukan hanya ikan, tetapi saudara, manusia juga iya. Misalnya saudara, jangan salah paham ya. Orang-orang banyak datang di sini pun datang dari Nias. Setelah itu dapat kerja, masih bisa beribadah di sini. Setelah wisuda, saudara mau kemana? Kemungkinan saya mau kembali ke Nias setelah saya akan menikah dengan seseorang yang ganteng, antara orang yang ganteng. Ini kemungkinan rencana saudara kemudian. Ada yang bilang haleluya, itu bukan usah haleluya. Apakah saudara jauh-jauh datang di sini belajar dan kerja tujuannya untuk menikah? Kalau saudara masih merencana hanya menikah, itu masih saudara ikan yang kecil. Karena lingkungannya sangat sesuai dengan
hanya pikirannya menikah. Apakah Tuhan menciptakan manusia hanya seperti itu? Apakah saudara mendapat pengalaman di sini, atau kerja, atau saudara mendapat uang tadi sampai wisuda kuliah, apa tujuannya hanya menikah? Kalau saudara menjalani hanya itu, kemungkinan ikan koi yang kecil. Masih saudara hidup di dalam akuarium yang kecil. Coba hari ini belajar bagaimana ikan yang kecil seperti itu, bagaimana dia ikan yang cukup besar, karena akuariumnya cukup besar. Akuariumnya ini bukan hanya di daerah Jawa Tengah, tetapi dia melihat seluruh dunia. Amin. Kalau saudara masih bisa melihat bukan hanya Nias atau bukan hanya di tempat yang Ambarawa, berarti saudara masih hidup di dalam akuarium yang kecil. Coba hari ini kita belajar. Seseorang di dalam Alkitab, walaupun dia orangnya sangat yang ikannya kecil, akhirnya dia ikan yang besar karena lingkungan atau akuariumnya hanya akuarium yang seperti kelihatan, tapi akuariumnya enggak kelihatan, tapi sangat luas dan lebar di dalam dunia ini. Ya. Coba hari ini tema adalah ketersediaan Allah. Coba ikut saya 1, 2, 3. Ketersediaan Allah. Ya. Coba ikut saya ya. Coba hari ini Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1-3. Saudara mengingat satu, ada keyword, ada namanya ada di situ. Nanti sambil membaca saudara coba mengingat ya. Pasal 18 ayat 1, coba 1, 2, 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ya, sebentar. Athena antara Korintus, saudara enggak penting ya, hanya lewat aja. Ayat 2, 1, 2, 3. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah mengatakan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Ya, cukup panjang saudara, tetapi ingat satu namanya, Aquila dan Priscilla. Coba ikut saya, 1, 2, 3. Aquila dan Priscilla. Coba jangan sampai saudara hanya membaca kemungkinan laki-laki adalah nama saya Aquila. Saya, ya coba. Oh, nama saya Bambang atau Firdaus, tetapi hanya saat ini saudara, Aquila itu adalah nama saya. Paham maksud saya? Kalau perempuan hari ini khusus menerima firman Tuhan, nama saya Priscilla. Ya, di sini ada satu, ini namanya Priscilla. Nah, jangan lihat yang ini di dalam Alkitab, Priscilla dan dia itu berbeda. Ya. Ayat 3, 1, 2, 3. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, saudara mengingat satu lagi, Paulus dan Aquila dan Priscilla tinggal bersama untuk apa? Bersama-sama tukang kemah. Kalau bahasa Inggris, tent maker. Ya. Saudara dan saya semua seorang tent maker. Ya, nanti saya lebih menjelaskan lagi. Nah, saudara perlu sedikit mengerti tentang latar belakang. Nah, Paulus di dalam rencana menginjil pertama Asia itu adalah Asia kecil, itu adalah Turki, daerah Asia kecil. Tetapi malam-malam aku sendiri dia melihat penglihatan. Nah itu seorang datang kepada dia, beranglah. Akhirnya dia
tiba di Makedonia. Maksudnya Makedonia salah satu provinsi yang cukup besar, tetapi dia tiba di Filipina. Ya, setelah itu Filipi ketemu namanya salah satu orang bisnismen namanya Lydia. Ya. Tetapi dia bukan namanya, tetapi dia datang perempuan dari Lydia, salah satu seperti orang Lydia, Nia, tapi namanya Nia seperti itu. Ya, jadi nggak penting. Yang penting saudara ingat ya, tetapi nggak penting nggak usah. Ya. Pokoknya salah satu orang dari Lydia. Tuhan membuka hati kepada Lydia. Akhirnya, saudara coba kalian tulis saya. Akhirnya dia membangun atau mendirikan gereja Filipi pertama daerah Eropa. Wah. Ya, banyak ada sejarah. Tapi hari ini nggak penting, saya nggak bicara tentang Lydia. Ya, pokoknya Lydia salah satu perempuan seperti saya dan saudara mendirikan atau membangun gereja, yaitu adalah gereja Filipi. Sampai di sini saudara paham? Amin. Ya. Tetapi dia bukan hanya itu aja, yang Filipi, Tesalonika, Berea, tadi saudara membaca Athena, Korintus, itu bukan Paulus ingin mau ke sana sebenarnya, ya. Tetapi Tuhan selalu menunjukkan tempat kamu harus pergi ke situ. Seperti saya dan saudara, ya. Rencana saudara sampai Jawa Tengah atau saudara ada gereja di sini, apakah saudara ada rencana? Tidak ada rencana. Saya juga lihat sejarah, saya lihat tidak mungkin saya sampai jauh-jauh di Indonesia, bukan hanya Jakarta, setelah itu Semarang itu sampai gereja ini masih saya berbicara tentang sesuatu, itu juga tidak ada rencana saya. Jadi saudara masih mengingat tersedia. Jadi kalau menurut pandangan saya hanya ikut-ikut saja, tetapi sebenarnya Tuhan sudah tersedia untuk menunjukkan masa depan juga. Amin. Saudara-saudara, jangan sangat salah paham. Kemungkinan di sini saya datang untuk mencari uang atau mencari kerja atau mencari wisuda sesuatu, tetapi saudara, bukan ini rencana saudara, itu adalah rencana Tuhan. Amin. Amin. Suaranya di sini agak ya. Jangan asal amin. Dari setelah mendengar firman Tuhan baru amin ya. Bukan hanya saya dan saudara saja, tetapi yang hari ini datang, hari ini baru datang, kemungkinan saya tidak tahu datang kok sampai ketemu Pak Yun. Loh, kok ketemu untuk yang Purba Mulyani, Mariani. Kok ketemu ini heran di sini. Apakah rencana saudara? Enggak. Sejujurnya itu rencana saudara, tetapi bukan rencana saudara. Itu adalah Tuhan sudah menyediakan tempat ini, gereja juga iya, semuanya itu adalah rencana Tuhan. Amin. Tetapi ya, di mana saja dia pergi selalu ada menderita. Kalau di mana saja dia menginjil atau mencari jiwa, selalu di situ bahagia banget, sukacita banget, itu tidak. Selalu menderita. Ada yang masalah, ada yang membunuh, ada yang menangkap dia, ada yang orang yang melapor kepada orang Yahudi, sangat menderita di mana saja. Ada yang orang penjahat datang rencana mau membunuh dia. Kemungkinan saudara juga datang di sini kerjanya sangat bahagia, tidak. Pasti kerjanya sangat menderita karena sampai suruh kerja jam 5, suruh kerja sampai akhirnya pulangnya jam 10, tidak bayar overtime juga. Ya, jadi itu adalah di dalam penderitaan. Tetapi saudara, kalau rencana saya kenapa ada di sini, kalau sangat jelas tujuan ada di sini,
kalau masalah sedikit menderita pun juga enggak begitu masalah besar. Amin. Aminnya hanya. Amin. Daerah di sini agak masih gelap sekali sedikit. Tidak. Nah, setelah mereka tiba di Korintus. Tadi Korintus adalah 3 image. Nah, coba bahasa saya agak sempurna seperti saudara. Kalau saudara tidak konsentrasi kepada saya, missing something. Jadi maksudnya kurang paham. Dereng betul. Oleh karena itu coba konsentrasi kepada saya. Sementara HP-nya tinggal di dalam tas. Jangan melihat HP terus. Nah, 3 image di Korintus. Ya. Di situ ada orangnya kaya. Wah. Jadi orang kaya banyakkan masalah. Jadi maksudnya dia sudah cukup kaya, dia hanya maksudnya dia korupsi. Di mana cari uang, di mana saja masalah. Seperti Indonesia juga. Ya. Di Indonesia orang-orang kaya mereka apain? Ya, saya lihat banyak orang kaya hidupnya nggak jelas. Terus keduanya, maksudnya korupsinya itu luar biasa. Terus karena saya tinggal di Korintus, kebanggaan. Maksudnya, wah, saya tinggal di Korintus, saya sangat bangga karena saya kaya. Kekurangannya, saya juga banyak ada hubungan-hubungan yang lain, ya, mengikuti berhala juga, karena mereka rule of the world. Maksudnya mereka semua pikirannya itu di berhala luar biasa. Berhalanya semua yang sex symbol. Jadi patung-patungnya bukan hanya patung biasa, tetapi yang dadanya gede sekali. Karena mereka mengerti kalau makin perempuannya dadanya gede, makin banyak menerima berkat. Bukan seperti sekarang, tetapi waktu orang Korintus, karena nggak ada yang lain, karena uangnya banyak, jadi larinya ke situ. Nah, itu persis yang sekarang juga sama. Walaupun sekarang tidak ada orang kaya, tetapi banyak kan habis waktu untuk melihat videonya. Kira-kira 4 jam, 5 jam habis, matanya merah. Waktu saya suka, maksudnya suka menginjil juga, ya mengajar hamba Tuhan juga. Tapi saya lihat banyak kan pagi-pagi matanya merah karena tidak tidur. Sampai pagi dia main SMS. Akhirnya matanya merah. Di sini juga kira-kira ada 3 orang matanya merah. Tetapi maksud saya, saudara, habis waktu untuk sia-sia karena mereka tidak ada kebenaran. Tidak ada Yesus Kristus juga ya. Tidak ada yang benar hidupnya gimana. Tidak ada yang satu pun juga menjelaskan tentang mereka bagaimana cara orang kaya, bagaimana caranya hidup tanpa korupsi. Tidak ada mengajar mereka. Itu yang bahasa hedonisme, saudara tahu. Jadi makin mereka menyenangkan, senang, itu adalah menurut pandangan mereka, itu adalah untuk kehendak Tuhan. Bagi pandangan mereka seperti itu. Tetapi Paulus dan yang Sila datang di Korintus, kenapa Paulus pergi sampai ke Korintus? Itu maksud saya, penyediaan atau ketersediaan dari Tuhan. Seperti saya juga, sampai 25 tahun, orang Korea sampai jauh-jauh berapa? Ada yang suruh ke sini? Enggak ada. Ada yang kamu harus pergi ke Indonesia? Enggak. Tapi setelah saya lihat sejarahnya, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan. Maksudnya Tuhan sudah ketersediaan untuk saya. Tetapi saya, waktu itu saya belum mengerti.
Saudara juga kemungkinan masih belum mengerti. Wah, jauh-jauh ke sini untuk apa? Kalau dia, makin yang senang di situ karena lingkungannya, bapaknya masih, keluarganya masih ada di situ. Untuk apa saya jauh-jauh? Padahal sekarang sudah memikirkan tentang itu, kemungkinan nggak tahu. Nah, kenapa saya di situ? Tetapi 10 tahun atau 5 tahun atau seperti saya 25 tahun baru tahu. Oh, untuk itu saya datang dari Indonesia. Amin. Jadi maksudnya Paulus juga pergi sampai Korintus sebenarnya penyediaan atau tersedia untuk sesuatu, untuk tujuannya sangat jelas dari Tuhan. Tetapi karena mereka tidak ada satu pun juga percaya Yesus Kristus. Korintus tadi saya bicara, Korintus itu orang kaya, korupsi, kebanggaan, tetapi mereka semua mencari laki-laki, mencari perempuan, hanya kehidupan, hanya itu aja. Karena uangnya banyak, karena banyak ada sesuatu kelebihannya, hanya bagaimana mencari yang dadanya yang gede. Dadanya gede itu adalah bagi pandangan mereka itu adalah kehendak Tuhan. Itu namanya bukan karena uang, karena pikirannya korupsi. Karena tidak ada contoh yang baik, yang benar hidup, yang teladannya enggak ada. Saya mau tanya saudara, Indonesia atau saudara melihat satu orang teladan atau contohnya terbaik itu siapa kira? Orang Kristen akan contoh itu. Gak usah jauh-jauh di sini aja, Jawa Tengah aja. Ada kemungkinan saudara ada, tapi nggak jelas apakah dia contohnya terbaik atau enggak di dalam Kristus. Karena dia seperti contohnya orang yang biasa, orang biasa, dia adalah contoh yang sangat terbaik. Oleh karena itu saya juga mengikuti seperti dia. Ada nggak? Ada. Nah, coba lihat saya. Tadi saya lihat baru matanya sama dengan saya. Kecil gitu ya. Ya. Saya kira saudara merasa masih belum ada. Saudara harus menjadi contoh yang baik. Saudara kalau sampai saat ini tidak menemui yang contoh terbaik, saudara harus menjadi contoh yang baik. Itu sejak orang lain saudara sendiri contoh yang baik. Amin. Negara di sini masih tidak jelas. Saudara sendiri harus contoh yang baik. Amin. Coba lihat, ya. Kisah para Rasul pasal 18 ayat 10. Saya membaca, coba konsentrasi ke depan. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota. Sebenarnya ada atau enggak? Tidak ada. Tapi pandangan Paulus pasti akan kembali kepada Tuhan. Telah memberitakan Injil kepada mereka. Padahal satu pun juga belum ada, belum bertemu, tidak ada pertemuan satu pun juga. Tapi pandangan Paulus pasti banyak orang akan kembali kepada Tuhan. Amin. Saya ulang lagi, amin yang nggak jelas. Saudara gini, saudara tempat kerja di mana? Ya, tempat yang garmen, kemungkinan tempat yang kantor, kelihatannya sama sekali nggak ada yang percaya Tuhan. Tetapi pandangan saudara setelah melihat, saudara membawa nama Yesus Kristus, oleh karena saudara pasti lingkungan saya atau lain saya atau lapangan saya pasti akan kembali kepada Tuhan. Itu maksudnya amin, saudara. Ya. Sekarang kelihatan enggak kelihatan. Orangnya banyak, orang bandel, orang yang sangat jahat pada kumpul niobai. Maksudnya saudara dekat saudara.
Tapi saudara pandangan percaya, maksudnya pandangan mata saudara, pasti mereka akan kembali ke neraka. Keluarga saudara juga masih ada enggak jelas, tetapi saudara pandangan saudara, pasti keluarga saya juga akan percaya Yesus Kristus. Maksudnya seperti itu. Banyak orang akan kembali kepada Tuhan. Padahal satu pun juga di Korintus tidak ada percaya Tuhan. Ya, tapi oleh karena itu penting sekali sebagai pandangan atau saudara teladan yang baik. Bagaimana caranya saudara coba melihat satu lagi. Nah, pertemuan yang menentukan di Korintus. Coba yang Aquila, tadi saya bilang saudara mengingat satu, namanya laki-laki siapa? Aquila. Ini orang Yahudi, ya, diaspora. Ya, diaspora itu adalah karena dia kampungnya di Nias, saudara tinggal di situ, namanya saudara adalah diaspora. Meskipun ada orang Korea, tetapi jauh-jauh ke sini masih mencari jiwa. Itu adalah saya juga salah satu orang diaspora. Jadi maksudnya Aquila itu adalah salah satu diaspora seperti saya dan saudara. Paham sampai di sini? Amin. Priscilla itu orangnya Roma. Ya, Roma saudara mengingat masih kuat, power. Itu orangnya sangat luar biasa karena orang Roma. Tetapi orang Roma, tetapi dia percaya Yesus Kristus. Dari mana percaya Yesus Kristus? Belum tahu. Ya, belum tahu. Kalau ada kesempatan saya akan bicara tentang bagaimana orang Roma banyak percaya Yesus Kristus. Ada nanti saya akan kesempatan saya akan bicara lagi. Terus Paulus mengikut kerja di tempat tenda mereka. Maksudnya karena di situ Claudius, ya, satu orang kaisar. Ya, coba saudara kemungkinan mendengar sedikit asing, namanya kaisar. Coba sedikit saya membuka, sedikit konsentrasi kepada saya. Kaisar menurut pandangan Roma, dia adalah anak Allah yang hidup. Orang Kristen tidak mau terima anak Allah hidup adalah Yesus Kristus. Tapi orang-orang belum percaya Yesus Kristus, ada kaisar itu adalah anak Allah yang hidup. Jadi kalau lihat koin, saudara, koin di situ tulis koin, ya koin di situ tulis kaisar adalah anak Allah. Jadi semacam koin itu adalah berhala. Oleh karena itu orang-orang percaya Yesus Kristus sangat menderita karena uangnya ini nggak punya. Karena kenapa? Kalau memegang uang itu adalah semacam memegang berhala. Bagaimana bisa pegang uang karena kaisar adalah anak Allah itu. Terus satu lagi di Roma masalahnya orang-orang yang Yahudi harus lapor. Orang ini percaya Yesus Kristus. Berarti hari ini malam dia mengangkat, dia penjara atau membunuh, kadang-kadang makanan binatang juga. Jadi sebagai orang identifikasinya, kalau saya percaya ada yang lapor kepada orang Yahudi atau orang yang Romawi, hari itu masalah. Jadi makan juga susah untuk sehari-hari makan karena koinnya juga nggak ada. Tetapi mereka orang Yahudi melapor kepada orang yang Roma, mereka bisa mati juga, masih bisa penjara, saudara. Oleh karena itu orang percaya tinggal di Roma sangat menderita, saudara. Tetapi karena malam itu ada yang memerintah dari Claudius atau kaisar, orang percaya di Roma semua keluar, usir maksudnya. Karena kenapa? Menurut pandangan mereka, katanya orang Kristus minum darah. Orang Kristen itu makan dagingnya katanya. Padahal itu bukan makan darah atau minum darah, itu adalah sangat simbol untuk supaya berjamuan, saudara. Tapi rumor-rumor muncul, orang Kristen makan daging juga, daging manusia. Katanya orang Kristen minum darah juga. Wah, bahaya. Keluar dari
dari Roma. Akhirnya mereka semua orang Kristen keluar dari Roma. Akhirnya Aquila dan Priscilla tinggal di Korintus. Sampai di sini saudara paham? Ya, jangan lihat HP-nya. Nah, terus Aquila dan Priscilla bisnis adalah bikin tenda karena orang-orang banyak pergi kembali, jadi banyak orang yang perang di dalam negara. Oleh karena itu rumahnya nggak jalan, banyak orang perlu tenda. Oleh karena itu mereka mulai bisnis itu tent maker. Ya, setelah tent maker dia mulai bisnisnya cukup baik di Korintus, tapi dari Athena, karena penjahatnya datang sampai Athena, terus Paulus dan Silas larinya kemana? Korintus. Dia mendapat kerja di tempat Aquila dan Priscilla. Ya. Menurut pandangan saya, yang Paulus untungnya orangnya pendek, terus ilmu otak lagi. Ya. Jadi kalau menerima jiwa baru atau menerima orang yang baru, kemungkinan kalau matanya tidak terbuka atau Tuhan tidak menyediakan, tidak mungkin menerima karyawan baru seperti Paulus, karena Paulus sudah tua dan dia pendek, gemuk, otak lagi. Jadi pandangan maksudnya prasangka bagi dia sangat jelek sekali, tetapi itu pun juga Tuhan tersedia atau Tuhan menyediakan supaya bekerjasama dengan Paulus dan Aquila dan Priscilla. Saya ulang lagi, aminnya enggak jelas. Saudara jauh-jauh nias datang di sini. Setelah itu pengen mau kerja, katanya pengen kerja, masih bisa kuliah. Wah, senang sekali. Tetapi tempat kerja sangat jahat sekali. Manajernya suka marah-marah melulu karena permakannya banyak. Wah, itu sangat menderita bagi pandangan saudara. Tetapi saudara, coba lihat saya. Belakang coba lihat. Ya. Karena saudara datang di sini bukan hanya bekerja, bukan hanya untuk hanya kuliah, tapi ada rencana Tuhan. Rencana Tuhannya sangat jelas, walaupun supervisor atau manajernya marah pun juga masih bisa terima. Tetapi rencana saudara mau jadi hanya menikah, hanya itu nggak kelihatan seperti ikan koi. Paulus menemui satu orang Aquila dan Priscilla. Paulus mengajar kepada dua orang istri yang suami. Hanya satu, Yesus adalah Kristus. Ada yang tahu Kristus artinya apa, saudara? Ya, nanti saya cek. Kalau kelihatannya tidak ada, tapi artinya Kristus sangat luar biasa, saudara. Banyak orang, Yesus Kristus. Sebenarnya Kristus artinya apa? Belum tahu. Nanti ada kesempatan saya akan jelaskan. Nah, coba ya, dia apa yang lakukan? Saudara coba sebentar, kira-kira 5 menit saya selesai. Kalau saudara konsentrasi pada saya. Kalau tidak konsentrasi, nanti sampai besok pagi. Ya, coba lihat sedikit lagi. Priscilla dan Aquila. Tadinya saudara Aquila duluan, ya. Sekarang saya lihat Priscilla lebih duluan. Kalau menurut budaya Ibrani yang penting lebih duluan. Di sini melihat tadi Aquila yang lebih penting, sekarang terbalik. Priscilla lebih penting. Karena kenapa? Dia lebih berani maju. Nah, coba lihat. Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka
dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, maksudnya ini namanya Apolos itu adalah orang estete dosen. Coba pandangan saudara sedikit. Maksudnya biasanya orang dosen mengajar kepada awam, kepada seperti kita, ya kan? Tapi ini enggak. Apa siapa nama Priscilla dan Aquila mengajar kepada dosennya. Karena waktu belajar dari Paulus, dia sangat jelas, sangat kuat, sangat mengerti jalan kebenarannya. Kalau saudara juga jalannya benar atau yang firman Tuhannya sangat jelas, masih bisa mengajar kepada lingkungan saudara. Enggak amin juga. Amin. Saya ulang lagi, ya. Jangan salah paham. Apolos itu adalah seorang dosen STT, tetapi dia nggak mengerti tentang Yesus Kristus. Hanya tahu Yohanes Baptis saja. Tentang Yesus Kristus tidak mengerti. Oleh karena itu, Aquila atau Priscilla dan Aquila mengajar kepada dia, itu namanya pemuridan kepada dia. Kamu salah paham. Di sini bukan hanya Baptis saja. Yesus Kristus adalah juru selamat. Amin. Amin. Saudara juga ya, jadi saudara benar-benar belajar dari sini secara pemuridan juga ya, secara segala cara yang lain juga ya, tetapi saudara juga masih mengajar kepada orang lain. Amin, saudara. Amin. Nah itu, siapakah Apolos? Ya, orang Yahudi. Dia seorang fasih, ya maksudnya dia pintar ngomong, ya dia pintar ngomong, ya keduanya sangat mahir, ya dalam soal, dia cukup mengerti perjanjian, dia sangat mengerti tentang Alkitab, tapi satu dia nggak mengerti Yesus adalah siapa, ya. Jadi menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara dengan teliti mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi hanya tahunya Yohanes Baptis, hanya tahunya aja. Yohanes Baptis apa yang artinya saudara? Hanya bertobat, tapi keselamatan belum mengerti. Masa saya paham? Amin. Ya saya kira cukup mengerti. Nah, jadi Aquila dan Priscilla apa yang dia mendirikan gereja Korintus. Coba membaca di kelihatan saudara ayat 16 pasal 16 ayat 19. Saya baca. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Ya, Aquila, Priscilla dan jemaat di Roma, itu namanya gereja Korintus, saudara. Mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Telah mendengar dari Paulus di dalam bisnis bikin tenda, mereka bikin gereja dari situ. Tadi saya bilang. Satu lagi, siapakah Priscilla dan Aquila? Ya, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Hidupku itu adalah Paulus. Ya. Nah, kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan. Ya, maksudnya dia untuk memberitakan Injil, membantu Paulus sampai mempertaruhkan nyawanya. Kalau bahasa lebih gampang itu adalah sampai mati pun juga dia tetap mencari jiwa. Amin. Aminnya di sini. Ya, maksud saya saudara harus sampai mati pun juga harus mencari jiwa, bukan maksudnya dia seperti begitu saudara. Tapi maksud saya di dalam lingkungan saudara.
ikan koi yang kecil dari Nias pada datang di sini untuk hanya ikan yang kecil, tetapi bagaimana caranya ikan yang besar atau akuarium yang besar lah, itu adalah saudara pandangan atau matanya terbuka. Bagaimana bisa saudara mencari atau membantu kepada orang-orang yang benar-benar memberitakan Injil. Itu juga saudara ikut-ikut seperti memberitakan Injil kepada lingkungan. Itu adalah lingkungan paling besar, akuarium paling besar itu adalah seperti itu. Nah, salah satu ya harus mengerti satu. Nah, itu adalah saudara ada di sini bukan keinginan saya. Nah, itu adalah rencana Tuhan. Cuman saya nggak tahu setelah saya wisuda di sini, setelah saya selesaikan tugasnya di sini, rencananya apa? Loh, seperti saya di Indonesia belum tahu sampai di sini. Tetapi saudara dari mana tahu? Bersuruh kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin. Kalau benar-benar saudara berdoa, Tuhan membawa saudara, Tuhan menunjukkan tempat yang terbaik. Nah, itu adalah saudara tidak pernah pikir saudara. Wah, saya mau kemana? Sekolah lagi, uangnya gak ada. Saya kembali lagi, masa belajar S1 di sini, masa kembali lagi di sini. Jadi di situ banyak orang-orang pikiran negatif. Kamu gampanglah, kamu menikah aja, nanti anaknya 3, 4, ya udah tinggal di situ sebagai ibu. Itu juga boleh. Maksud saya, saudara, jauh-jauh di sini untuk yang 3-4 tahun maksudnya menderita sesuatu tempat kerja dan segala macam, masa kembali lagi saudara dibawa untuk kuasa Tuhan atau saudara benar-benar Tuhan menyertai dalam hati saudara. Oleh karena itu saudara benar-benar saudara, maksudnya Tuhan mau pakai bukan keinginan saudara, tetapi Tuhan akan pakai saudara rencana di mana saja. Tergantung saudara, pikirannya harus luas. Jangan mencari lingkungan akuarium yang kecil, saudara. Harus berdoa, imannya besar. Tuhan pakai saya lebih daripada apa adanya di sini. Apa yang Tuhan mau pakai saudara? Belum tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi saya hanya bisanya ikut doa pagi, ikut gereja, pokoknya saya ikut, hidup di dalam gereja. Selalu doa pagi ikut. Karena waktu firman Tuhan, di dalam firman Tuhan tunjukin saya, kamu harus pergi, kamu harus S2, kamu harus S3, kamu harus mendapat sesuatu lebih. Terus kamu membuka resto, kamu bisnis segala untuk segala. Itu bukan yang keinginan saya, tapi Tuhan menunjukkan saya untuk arahnya ke situ. Amin. Aminnya cuma di sini. Amin. Nah, oleh karena itu penting sekali harus mengerti penyediaan dari Tuhan seperti kehidupan Yusuf. Saudara tahu tentang Yusuf? Pernah dengar Yusuf? Amin. Aminnya nggak jelas. Amin. Karena aminnya nggak jelas, saya tambah 5 menit lagi. Yusuf usia 17 tahun. Yusuf usia 17 tahun, keluarganya menjual dia. Kemungkinan saudara, keluarganya saudara suruh kerja di Jawa Tengah. Seperti Yusuf. Yusuf, menurut Alkitab saya membaca 2 peristiwa
Tuhan menyertai kepada dia dan berhasil. Nah, karena dia hidup di dalam Potifar. Potifar, dia sebagai orang buta. Seperti saudara. Kerja mulai jam 8 sampai jam 5. Kerja keras seperti itu. Yusuf juga ya. Yusuf juga gajinya, kalau untung saudara masih bisa menerima gaji. Tetapi Yusuf tidak katakan, pokoknya kerja seperti orang yang buta. Nah, setelah itu dia kabur atau dia keluar dari situ, dia penjara. Di dalam penjara Tuhan menyertai kepada dia. Dan bukan hanya menyertai kepada dia, Tuhan, Yusuf berhasil dan beruntung. Kapan? Waktu dia menderita. Dia menjadi negeri menteri, Tuhan tidak jelas untuk Tuhan menyertai kepada dia, tidak boleh. Tapi hanya 2 peristiwa waktu dia hidup di bawah Potifar sebagai orang buta dan dia penjara, Tuhan menyertai kepada dia dan berhasil dan beruntung. Saudara, menurut saudara, pandangan saudara, kemungkinan saya sekarang sedang menderita, nggak adil. Kadang-kadang saya sangat sulit. Tuhan menyertai kepada saudara. Waktu saudara merasa menderita, waktu merasa kesulitan, Tuhan menyertai kepada saudara. Yusuf juga nggak tahu apa yang terjadi, sampai jauh-jauh menjual lagi penjara, buta, dia nggak tahu, menteri pun juga dia nggak mengerti. Tetapi saudara, Kejadian 45 ayat 5 dia mengerti. Coba saudara, satu suara baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan kamu sesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk melihat kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Coba, ya sedikit coba konsentrasi saudara. Dia menjual kepada dia, tapi keluarganya sangat, maksudnya Yusuf sangat marah kepada keluarganya. Tapi dia bilang jangan. Dia bilang tetapi sekarang janganlah bersusah hati menyesali diri. Karena kamu jual saya di sini sampai menderita pun juga itu maksudnya untuk memelihara kehidupan saudara. Amin saudara. Walaupun saudara menderita, walaupun sekarang sesuatu tidak adil. Nah, itu adalah rencana Tuhan supaya sangat jelas tuh untuk memelihara kehidupan saudara. Amin. Itu bukan untuk keinginan saudara, itu adalah menyuruh kepada saudara sampai jauh-jauh di sini untuk mendahului saudara. Untuk rencana sampai mencari kelaparan. Karena dia lebih dahulu datang di situ untuk menyediakan makanan sampai mereka sampai Goshen. Tetapi sampai dia tujuannya di situ, Tuhan sudah menyediakan tim musim maju. Nah, apa yang harus lakukan di dalamnya? Itu saudara. Harus latihan pemerintahan kepada orang kita. Nah, maksudnya yang ini yang baru juga harus membangun komsel juga, ya. Komsel juga, bagaimana caranya? Harus ada 1 minggu sekali harus kumpul tentang itu namanya pemerintahan, ya. Pemerintahan sangat penting sekali, seminggu sekali, seperti biasa seperti itu. Nah, tujuannya, kesimpulannya, Yesaya pasal 6 dulu ayat 22. Coba. Dengan suara kencang. Yesaya pasal 6 dulu ayat 22, 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Walaupun saudara
saudara. Tuhan mau pakai saudara. Amin. Untuk apa? Untuk apa? Akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Orang siapa? Orang lupa.